Jadi di sini sekaligus menunjukkan jadi kehadiran para tokoh-tokoh ini, komentar-komentar mereka, para intelektual, para akademisi, para kiai-kiai ini menepis tuduhan-tuduhan para pembela nasab ini yang selama ini menggembar-gemborkan ya seperti Gus Zaini, bahwa ramenya tesnya Kiai Imad, ramenya pembahasan nasab ini hanya rame di YouTube aja ya, tidak begitu berefek, tidak begitu berdampak. Bagaimana mereka bisa mengatakan demikian kalau ternyata banyak tokoh-tokoh, banyak kalangan, ternyata seperti apa yang disampaikan pengurus RMI di Banten itu, ini juga termasuk menepis perkataan dari si Fakhrul Razi kemarin yang seakan-akan NU ini tidak setuju apa yang dilakukan Kiai Imad dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat dari apa yang diungkapkan dari pengurus RMI di Banten ini berarti kita bisa melihat fakta yang sebenarnya, bahwa apa yang disampaikan Fakhrul Razi itu hanya mengada-ada, dia hanya membuat sebuah istilahnya teror untuk menakut-nakuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada pagi yang cerah dan membahagiakan ini, saya akan membahas tentang perbincangan di channel Pada Suka TV, yaitu perbincangan ini menarik untuk saya ketengahkan di sini karena perbincangan ini terdiri dari ada pengurus NU, yaitu ada dari RMI Banten, ada para intelektual, ada para kiai, ada seorang profesor, doktor. Jadi ini komplit yang berdiskusi di sini. Ini bisa dikatakan ini melatar belakangi banyak pihak-pihak. Nah, yang menarik di sini adalah dari mereka semua itu mendukung sekali atas Kiai Imad dan kawan-kawan, yaitu mendukung tesnya Kiai Imad, mendukung pergerakan Kiai Imad dan para kawan-kawan ya. Dan mereka juga sependapat dan sepakat dengan pendapat Kiai Imad. Jadi ini semakin menunjukkan kalau ternyata memang apa yang dilakukan Kiai Imad ini banyak dukungan dari berbagai pihak, dari berbagai kalangan ya, terutama mereka para intelektual ya, para akademisi. Jadi ini menunjukkan kalau orang-orang yang menggunakan logika akal sehatnya, kalau mereka orang-orang yang berpikir, orang-orang yang kritis, bisa dipastikan pasti mereka ini akan ikut meragukan nasabnya Ba'alawi ini ya. Kalau orang mau berpikir logis, berpikir kritis, ini tentu mereka ikut meragukan ya. Kalau sampai kok mereka menggunakan akal sehatnya, akal warasnya, kok sampai tidak meragukan dengan nasab Ba'alawi ini, ya perlu dipertanyakan sebenarnya ada apa dengan mereka itu. Apa ada kepentingan atau ada kefanatikan atau ada apa ya. Intinya kalau orang ini ya menggunakan akal sehatnya, berpikir secara cerdas dan waras, saya yakin mereka pasti akan meragukan karena sudah banyak sekali kejanggalannya. Kejanggalannya itu tidak hanya dari perilaku para mereka yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, tapi kejanggalan ini juga dari catatan-catatan nasab mereka yang ternyata tidak terkonfirmasi oleh data kitab sejaman ya. Belum lagi dari ketika mereka ini disuruh untuk tes DNA, itu mereka mencoba sekali untuk menghindar dan sebagainya.
Dan kemudian kalau mereka tidak menghindar, kemudian mereka membuat alibi bahwa tes DNA ini tidak bisa dibuat sebagai hujah, tidak bisa dibuat sebagai cara untuk menafikan nasab. Nah, ini adalah salah satu cara-cara mereka untuk membantah atau menyangkal. Jadi di sini sekaligus menunjukkan, jadi kehadiran para tokoh-tokoh ini, komentar-komentar mereka, para intelektual, para akademisi, para kiai-kiai ini menepis tuduhan-tuduhan para pembela nasab ini yang selama ini menggembar-gemborkan ya, seperti Gus Zaini, bahwa ramenya tesnya Kiai Imad, ramenya pembahasan nasab ini hanya rame di YouTube aja ya, tidak begitu berefek, tidak begitu berdampak. Bagaimana mereka bisa mengatakan demikian kalau ternyata banyak tokoh-tokoh, banyak kalangan ternyata harus simpati, menaruh dukungan kepada perjuangan Kiai Imad dan kawan-kawan. Ternyata mereka sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Kiai Imad dan kawan-kawan. Dan ini menunjukkan kalau mereka berbicara, kemudian ada majalah Tempo juga mulai berbicara, ini adalah menunjukkan fakta-fakta bahwa pembahasan nasab ini ya, polemik nasab ini yang digulirkan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan ini semakin dapat respon yang sangat positif, dan ini akan menjadi sebuah pergerakan yang sangat dahsyat sekali untuk merubah hegemoni para habaib yang selama ini mendoktrin masyarakat, yang selama ini ingin menyesatkan umat. Baik, biar kita semua tidak penasaran ya dengan komentar-komentar dari mereka yang menunjukkan mereka ini sangat mengapresiasi, mereka ini sangat mendukung, mereka ini sependapat dengan Kiai Imad dan kawan-kawan. Baik, mari kita simak komentar para akademisi ini, para kiai ini. Dengan menyimak ini, kita akan semakin terbuka, kita akan semakin melihat realita, fakta yang sebenarnya. Seperti apa yang disampaikan pengurus RMI di Banten itu, ini juga termasuk menepis perkataan dari si Fahru Razi kemarin yang seakan-akan NU ini tidak setuju apa yang dilakukan Kiai Imad dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat dari apa yang diungkapkan dari pengurus RMI di Banten ini berarti kita bisa melihat fakta yang sebenarnya, bahwa apa yang disampaikan Fahru Razi itu hanya mengada-ada, dia hanya membuat sebuah istilahnya teror untuk menakut-nakuti aja, seakan-akan terornya itu bisa mempengaruhi Kiai Imad, tapi ternyata sama sekali tidak mempengaruhi. Walaupun itu sebenarnya seandainya apa yang disampaikan itu benar, itu sama sekali tidak menjadi masalah bagi Kiai Imad ya tentunya, apalagi hanya sebagai sebuah kepengurusan ya. Apa yang disampaikan pengurus RMI ini menunjukkan bahwa ternyata dari pihak RMI ini sebenarnya welcome sekali, welcome terhadap apa, menerima semua masukan, apa berbagai karya ilmiah itu diakomodasi dengan sangat baik dari pihak RMI, apalagi arahnya ini adalah positif, mencerahkan umat, mencerdaskan umat ya. Hanya orang-orang seperti Fahru Razi yang banyak kepentingan, yang memang yang dipengaruhi oleh karena emosi, karena pengaruh itu, jadi dia berbicaranya sudah tidak bisa objektif lagi ya. Baik, mari kita simak saja perbincangan para akademisi ini ya, para kiai, para akademisi ini kita simak sampai tuntas. Semoga dengan perbincangan ini semakin menambah wawasan dan pencerahan kita semua dan membuat kita semakin paham, semakin tahu tentang masalah para habaib ini. Kita semakin tahu siapa itu habaib yang sebenarnya, kita semakin paham. Baik, mari kita simak bersama. Profesor Dr. Ismail Fajri Alatas waktu masih mengambil S2-nya di Singapura datang ke saya untuk wawancara mengenai relasi Habib dan ulama dan non Habib di Betawi gitu ya, untuk kepentingan tesis S2 beliau. Saya bilang kalau di Betawi itu relasi Habib dan ulama non Habib itu setara di mata orang Betawi. Bagi orang Betawi yang penting ilmunya, yang penting adabnya gitu. Jadi seorang juriat Rasulullah itu dilihat dari adab dan ilmunya gitu. Nah, kemudian kata Pak Ismail Fajri Alatas, dia mengatakan beda kalau di Jawa itu menurut riset beliau ya.
Kalau di Jawa itu relasinya antara Habib dengan ulama Jawi, ulama Jawa itu seperti broker kultural gitu ya. Jadi ulama itu adalah broker kulturalnya Habib gitu, kepanjang tangan Habib. Nah, ini yang akan banyak mempengaruhi relasinya itu bukan di daerah Betawi misalnya, tapi di luar Betawi. Kalau di Betawi, ketiadaan nasab itu bukan persoalan, yang penting adalah ilmunya dan adabnya. Gitu. Yang namanya Habib itu adalah, ya yang saya tahu ya, dari riset saya selama ini di Batavia, di Betawi itu ya, Jakarta, bahwa yang namanya Habib itu bukan status genetik. Habib itu adalah gelar yang disematkan kepada seorang yang telah memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni dan adab yang tinggi gitu. Dari mana? Dari klan Ba'alawi. Maka ketika seorang dari klan Ba'alawi ini lahir, tidak langsung bergelar Habib. Jadi Habib ini bukan status genetik, bukan. Dia adalah gelar yang disematkan seperti Kiai Haji bagi seorang ahwal non Habib yang memiliki keilmuan yang mumpuni, sehingga disematkan gelar Kiai Haji oleh masyarakat atau oleh ulama lain kepada yang bersangkutan. Jadi ketika nanti yang namanya terbukti secara ilmiah, kajian dan secara kajian DNA misalnya atau lain-lain, bahwa ternyata nasab Habib itu ya dari klan Ba'alawi ini terputus, maka yang tidak terputus adalah keilmuannya, adabnya, sanadnya itu. Maka saya bilang jangan disangkut pautkan urusan nasab dengan sanad, karena sanad itu sangat jelas kontribusi dari klan Ba'alawi ini, dari kalangan Habibnya, ulamanya, itu memiliki pengaruh dan memiliki sejarah sanad itu yang kuat dalam khazanah keislaman, terutama keislaman Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah itu sendiri ya, sejak dulu ya sampai hari ini. Jadi bagi saya melihat bahwa keterputusan nasab ini tidak memutuskan sanad keilmuan para habaib. Jadi biasa saja, karena begini bagi saya, kok Habib hari ini tidak pernah mereka itu meminta lahir sebagai Habib. Mereka menerima saja status sebagai Habib. Mereka menerima cerita-cerita dari kakek-kakeknya, dari moyang-moyangnya tentang bahwa mereka adalah keturunan dari Habib. Sementara mereka kemudian menerima status itu sebenarnya memiliki konsekuensi besar. Gitu. Karena Habib itu kalau dikembalikan kepada makna sebenarnya adalah orang yang memiliki kapasitas keadaban yang tinggi dan ilmu yang mumpuni, itu saja. Jadi nggak usah khawatir lah bagi klan Ba'alawi. Ya, kalau mereka sudah terputus nasabnya, sanadnya masih bisa dipakai dan dihormati orang. Karena itu sebenarnya persoalan nasab ini muncul juga sebenarnya berbarengan dengan defisit intelektual, defisit kealiman di kalangan Habib sendiri hari ini. Ya, saya melihatnya itu, ya, intelektualitas mereka itu terlihat dari karya-karya yang defisit hari ini gitu, dibanding dengan zamannya Habib Utsman. Ya, Habib Utsman itu sampai menusul kitab 125-an, misalnya zamannya Habib Kuitang, dari karya tulis Habib Ali Bungur, Habib Jindar Ostista juga memiliki karya-karya yang luar biasa. Gitu. Artinya ketika surplus intelektual di kalangan habaib itu menenggelamkan isu nasab. Nah, Habib hari ini karena defisit intelektual, mereka kemudian nggak bisa lagi membanggakan apa gitu. Akhirnya dibanggakan nasabnya. Terlalu berlebihan, akhirnya sudah ditakdirkan juga pada saat ini posisinya terbongkar nasabnya. Andai kata tidak tersambung, yaitu mereka punya konsekuensi gitu atas ketidaksambungan. Bagi saya emang ini yang harus kita lihat, fenomena defisit intelektual di kalangan habaib berbanding lurus dengan persoalan nasab ini gitu. Ya, karena mereka sendiri yang melakukan kesalahan dalam mengkader ya diri mereka sendiri untuk memiliki kapasitas intelektual dari para pendahulunya, begitu ya. Apa yang disampaikan oleh Kiai Kiki ini sangat menarik. Ini saya kebetulan dulu pernah jadi jurnalis, sehingga pernah juga membahas tentang Habib itu. Jadi orang-orang tua orang-orang di Jakarta ya, orang-orang sepuh di Jakarta ketika belakangan, mohon maaf, banyak Habib yang istilah dari beliau ini defisit ya, defisit intelektual. Jangan-jangan istilah defisit intelektual ini mau menyaingi Dr. Soleh. Tidak menurut saya ya Habib. Intinya adalah begini, bahwa saya dekat orang tua ya, bahkan saya memiliki bapak angkat lah boleh dibilang dari kalangan Habib ya, saya tidak perlu sebut namanya. Beliau mengatakan dulu orang yang digelari Habib adalah kaum Ba'alwi yang alim.
Kok sekarang bocil-bocil jadi Habib? Ini yang bilang satu orang sepuh di Betawi, orang Betawi asli, yang satu lagi orang yang saya anggap sebagai orang tua dari kalangan Habib. Nah, apabila dikatakan oleh beliau tadi tanpa ada pengaruh, itu mungkin dulu ya, itu mungkin dulu. Dan lokalis, sifatnya adalah Betawi. Sementara tadi menyetir nama Ismail Fajri Al-Abbas, kalau saya lihat dari buku beliau terbaru yang baru diterjemahkan ya, diterbitkan 21 yang What is Authority, Religious Authority, satu di antara samplingnya kan memakai Abah Lutfi bin Yahya. Jadi untuk mencapai otoritas diri dalam konteks keagamaan, di antaranya yang paling dikuatkan adalah susah genealogi dan hagiografi pada kanjeng Nabi Muhammad. Maka kalau dilihat dari sini dan konteksnya hari ini, nampaknya Jakarta pun akan terpengaruh. Oke. Jakarta sendiri memang akhirnya banyak kasus ya. Saya udah pernah riset di daerah Pramuka misalnya, itu ada seorang ulama besar, saya tidak menyebut namanya aja sini karena nanti rawan untuk kemudian menjadi fitnah buat beliau. Jadi ada seorang ulama besar di daerah Pramuka itu, ketika dia wafat, ulama Betawi ini, ada Habib yang kemudian mengatakan, ini bapak ente almarhum ini, bapak antum ini mempunyai utang sama saya gitu. Nah kemudian Habib ini bilang begitu kali waris. Nah keluarga kemudian membayar karena Habib mengatakan itu. Nah, kemudian terbukti bahwa itu bohong. Habib itu hanya membohongi keluarga waris untuk mendapatkan uang, menipu lah gitu. Nah, kemudian di daerah itu sampai sejauh yang saya riset itu menjadi daerah yang anti Habib. Gitu. Karena bagi mereka Habib hanya menjadi orang-orang yang memanfaatkan statusnya untuk menipu umat. Nah, dan juga seperti di Lombok misalnya, itu juga basisnya dulunya adalah Muhyiddin gitu. Tapi ada Habib yang kemudian ya oknum Habib ya melakukan dawir, kemudian menjadi anti Habib itu. Jadi ada beberapa kasus yang sebenarnya menjadi istilahnya itu bumerang ya bagi kelakuan mereka sendiri. Jadi masalah Habib ini kembali pada Habib. Mereka yang membuat masalah dan mereka mendapatkan akibatnya. Siapa yang menuai angin akan mendapatkan badai gitu. Menabur angin ya, mendapatkan badai. Karena itu terjadi di beberapa tempat yang pernah saya ketahui ya tentang bagaimana Jakarta sendiri melihat Habib itu bukan dari statusnya atau gelarnya, tapi daripada keadabannya. Kalau tidak beradab betul-betul jauhi. Itu di Betawi, Jakarta. Saya akan menangguhkan seluruh pandangan dan pemikiran yang sudah saya siapkan, karena luluh lantah dengan ungkapan Ustadz Kiki yang tadi mengatakan adanya defisit intelektual habaib. Saya lebih senang secara mengalir ingin mengawali pembicaraan ini melalui keyword ungkapan dari Kiai Kiki terkait dengan defisit intelektual habaib, Mas. Sehingga hal-hal yang saya persiapkan, saya tangguhkan semua saja. Karena ini menarik menurut saya. Nah, defisit sebentar, disclaimer dulu. Defisit mungkin ada beberapa ya defisit, tetapi tidak digeneralisasikan. Setuju ya? Jadi jangan sampai framing bahwa ini semuanya, tetapi memang ada fenomena ya. Saya lebih sukanya adalah fenomena defisit. Ya, mungkin seperti itu, defisit intelektual. Oke? Ya, silakan. Saya ingin menyoroti dari sebab runtuhnya otoritas keagamaan habaib itu hal yang paling mendasar. Memang seperti yang dikatakan oleh Kiai Kiki, adanya defisit intelektual habaib sebagai sebuah gejala dan fenomena, bukan secara umum. Indikasi yang bisa dibaca oleh beliau, dan itu saya benarkan. Karena pola-pola yang telah berkembang selama ini di beberapa sosial media itu adalah pola-pola keberagamaan. Keberagamaan yang saling memberikan pembenaran antara satu habaib dengan yang lainnya tanpa adanya basis kajian aturos yang bersumber dari kewahyuan dan kenabian. Sehingga karena minimnya pendalaman kemampuan dalam mengkaji kewahyuan dan aturos di beberapa kesempatan para oknum habaib dalam memberikan ceramah, sehingga dipaksakan yang nampak adalah pola-pola keberagamaan yang diterima dari kaul hekayah, dari satu cerita ke cerita yang lain mungkin yang berkembang di tengah keluarga mereka tanpa konfirmasi di teks aturos, kemudian dipidatokan sebagai bahan utama untuk memberikan pengetahuan secara publik, sehingga keberagamaan yang seharusnya itu historis berkembang dan berubah itu menjadi suatu konsep keagamaan yang normatif.
pengalaman-pengalaman keberagamaan dari satu cerita ke cerita di tengah keluarga habaib itu dipidatokan seolah-olah itu menjadi sesuatu prinsip normatif, prinsip agama. Padahal itu sebenarnya sesuatu yang historis, bahkan konteks historisitas pengetahuan yang disampaikan secara publik itu seharusnya hanya untuk konsumsi keluarga. Tapi karena tidak ada bahan secara normatif dari teks kewahyuan, kenabian, dan hasanah aturos, akhirnya kisah dari keluarga itu menjadi bahan utama ceramah-ceramah mereka, sehingga yang muncul nuansanya memang nuansa kenasaban yang lebih mengumpulkan alkisah-alkisah dari cerita-cerita keluarga itu, sehingga konteks historis keberagamaan keluarga di antara para habaib itu dijadikan sebagai prinsip normatif, seolah-olah itu prinsip agama, diceramahkan secara publik, yang publik itu notabene adalah komunitas yang menganggap apa yang dikatakan habaib itu adalah prinsip agama, padahal itu adalah prinsip keberagamaan yang tidak memiliki dasar atau rujukan secara aturos atau hasanah abad pertengahan yang didasarkan kepada kewahyuan dan kenabian. Dokter Ubed, saya langsung ke di sini itu ya. Mungkin sampel tadi kan ada konteks ilahiyah atau kewahyuan kemudian ditekstualitaskan terhadap ceramah dan sebagainya. Contoh sampel saja. Apa contohnya itu? Banyak, Mas. Contoh misalnya di hasanah aturos kita itu tidak ditemukan bahwa mustahid mutlak itu ada sosok yang bernama Faqih Muqaddam. Tapi kemudian ditampilkan dalam sebuah ceramah, padahal kisah Faqih Muqaddam itu hanya diterima di tengah keluarga mereka. Tapi karena nggak ada bahan kajian mustahid mutlak yang selama ini kita kenal dari pendakwah dari habaib itu, akhirnya diceramahkan cerita lokal keluarga, diceritakan tentang Faqih Muqaddam itu. Ini satu. Contoh yang kedua, mungkin di tengah keluarga habaib itu ada yang menceritakan tentang derajat habaib, jahil, bodoh, itu lebih utama daripada 70 kiai. Itu sebenarnya cerita antar bapak anak sebenarnya. Tapi karena penceramah ini nggak punya bahan kajian aturos, akhirnya diceramahkan secara publik. Padahal ini nggak punya dasar. Membandingkan kaki habib yang jahil lebih utama daripada 70 kiai. Ini kan sesuatu yang bersifat historis, lokal, dari keluarga mereka, tapi karena nggak punya bahan, seperti yang dikatakan tadi, defisit intelektual, akhirnya disampaikan secara publik. Yang tidak enak itu kan ketika muhibin-muhibin yang awam tidak membuka teks, sehingga percaya begitu saja. Nah, ini kalau kita biarkan, akan terjadi pembiaran, maka akan terjadi pembodohan massal di lingkungan umat Islam Indonesia. Apalagi kalau ini dipidatokan di lingkungan Nahdlatul Ulama, nanti akan terjadi pembodohan massal di lingkungan Nahdlatul Ulama, efek dari defisit intelektual para habaib itu. Itu contohnya, Mas. Itu contohnya. Timur yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i minal muhibbin. Saya hanya mentertawakan, tapi saya tidak mentertawakan beliau. Jadi kualat katanya kan. Saya mentertawakan keadaan dalam sebuah acara yang besar yang datang itu adalah para kiai menyampaikan sesuatu, mohon maaf, yang konyol. Bagaimana bisa dikatakan Imam Syafi'i minal muhibbin? Wong masa hidupnya saja berbeda. Iya, Imam Syafi'i kan ini lebih dulu ya. Dulu lah, kisaran sekitar 100 atau hampir 200 tahun ya. Bagaimana di sini bahkan tidak hanya Imam Syafi'i, Mas, tapi seluruh mazhab itu mengisbat muhibbin Alawi. Jadi saya ngambil contoh Imam Syafi'i karena ya beliau adalah mazhab kita secara umum gitu ya, imam kita. Jadi artinya apa? Imam Syafi'i yang sudah sangat, mohon maaf, anak kita yang masih MI saja barangkali sudah tahu beliau lahir wafat tahun berapa. Iya. Jadi korelasinya kalau dikaitkan kepada defisit intelektual, defisit Pak Yusuf, defisit itu tidak berarti semua ya. Iya. Artinya ada kan fenomena lah, lebih fenomena ya. Jadi tidak mengeneralisasi, tidak tanpa dikasih disclaimer. Saya pikir orang yang berpikir jernih tidak akan mengatakan ketika defisit itu habis total, kan tidak. Artinya apa yang disampaikan oleh Kiai Kiki dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ubaidillah, tapi Ubaidillah bukan bin Ahmad bin Isa, bukan ya. Ini Ubaidillah mengkritisi Ubaidillah gitu. Di sini ada contoh konkret. Bahkan saya dapat video tadi dikirimin juga. Ada seorang habib, ya saya tidak sebut namanya, itu video viral di grup-grup WhatsApp. Ya. Padahal beliau masa hidupnya belakangan, katanya yang pantas menjadi murid saya itu Imam Syafi'i. Oke, ya. Ini kan lebih parah lagi. Juga, mohon maaf, sedikit saya menyitir, kalau ini terkait dengan aturos lidinil Islam, ada aturos linahdatul ulama. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengomentari di kanal saya, itu ada seorang habib yang
membelokkan sejarah NU di acara NU dan di hadapan orang NU. Itu bukannya ditegur, malah ditepokin. Ya. Nah, Apa narasinya? Ya terkait dengan berdirinya Nahdlatul Ulama itu minta restu sejumlah Habib, bahkan dikatakan di dalam konon asasi itu ada 5 Habib yang dicantumkan. Padahal tidak ada kan? Ya tidak ada, kita kan orang NU, saya orang NU, saya kebetulan dulu pengurus Ma'arif Pak Doktor. Jadi ya sedikit banyak paham tentang sejarah itu. Ini kan satu fenomena, bukan hanya defisit intelektual dalam pengertian keagamaan, tapi dalam konteks kesejarahan NU. Yang menjadi aneh bagi saya, ceramah di depan orang NU, kalau lihat balihonya adalah acaranya NU, tapi isinya adalah membelokkan sejarah NU. Bukannya ditegur, tapi malah ditepokin. Ya, ini ironis mungkin menjadi sebuah catatan ya bagi orang NU harus aware terhadap sejarahnya. Saya langsung ke Dr. Obedillah. Baik, Dr. Obedillah. Okay. Disclaimer bahwa ini adalah fenomena ya, bukan justifikasi semua habaib itu defisit intelektual dan defisit akhlak. Ini fenomena sekali lagi. Melanjutkan terminologi Kiai Kiki tentang defisit intelektual habaib, saya ingin membantah dengan teori hegemoni dan relasi kuasa. Sebenarnya habaib era kolonialisme dan habaib pasca kemerdekaan sebelum munculnya FPI dan 2014 dan 2019, sebenarnya Habib-Habib ini juga menerapkan sistem hegemoni dan relasi kuasa, Mas. Tapi dibungkus dengan bil ilmi wa tuqa. Sehingga tidak kelihatan sistem hegemoni dan relasi kuasa yang diterapkan oleh para Habib itu nggak kelihatan karena dibungkus dengan keilmuan. Nah, sekarang ini dikatakan 2014-2019 itu nampak gaya hegemonik para Habib yang ingin di atas kelas pribumi dan sistem relasi kuasa yang tidak seimbang yang diciptakan habaib dengan menggunakan kelas sosial melalui keberagamaan yang saya ceritakan tadi yang menjadi sistem normatif itu tidak dibungkus dengan keilmuan sehingga nampak. Jadi efek defisit intelektual ini menyebabkan terbongkarnya hegemoni dan sistem relasi kuasa yang diciptakan oleh habaib yang itu membuat tidak nyaman masyarakat pribumi, sehingga terjadi pertentangan publik yang kemudian muncul tesis Kiai Imad itu sebagai penguat bahwa kenapa harus takut untuk membangun sebuah diskursus dialog dengan para habaib. Toh mereka bukan seperti yang kalian kira sebagai tutur Nabi, katakan begitu Kiai Imad. Apalagi kalau mendengar pernyataan Dr. Soleh yang lebih ekstrim tanpa riset pun mereka itu bukan tutur Nabi, katakan begitu. Artinya apa? Defisit intelektual ini menjadi penyebab utama runtuhnya otoritas keagamaan habaib yang betul-betul nampak didukung dengan pola-pola hegemonik dan relasi kuasa mereka yang sebenarnya di era sebelum 2014, 2019 atau sebelum munculnya FPI mereka itu nggak kelihatan, meskipun sebenarnya sejak kolonialisme pasca kemerdekaan sistem hegemonik dan relasi kuasa yang tidak seimbang itu sudah ditetapkan oleh para habaib tapi nggak kelihatan karena dibungkus dengan keilmuan dan ketakwaan. Nah sekarang ini nampak karena habaib membangun hegemoni dan relasi kuasa yang tidak seimbang itu tidak dibungkus dengan keilmuan dan ketakwaan sehingga kelihatan kasar. Cara membangun hegemoni dan relasi kuasanya itu kelihatan kasar. Mengapa kelihatan kasar? Ya lagi-lagi karena defisit intelektual itu tadi. Jadi itu. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada netizen yang rata-rata membuli saya luar biasa. Saya merasa bangga itu di yang luar biasa itu. Suatu saat saya ingin pada Sukasi TV mempertemukan kita di Kopi Darat lah gitu. Siap. Tingkat dewa katanya Pak Dokter. Iya, Mas Yusuf ini memang pinter pilih judul provokasi. Jadi gini, saya punya 3 catatan terkait tema malam ini. Pertama adalah fungsi secara teoritik hipotesis atau tesis atau bahkan teori, termasuk hipotesisnya Kiai Imad terkait kelan Ba'alawi ini. Kemudian yang kedua, saya ingin bicara soal efek sosial ya, dampak sosiologisnya itu ketika katakanlah label atau simbol atau gelar Habib ini tanggal, otomatis status ini sisi lain itu juga berimplikasi kepada tanggalnya sejumlah ritual-ritual yang khas habaib, seperti misalnya Simtud Tiror atau bahkan Rotib Al-Haddad. Kenapa saya mengatakan begitu? 2 hal itu adalah dalam tanda kutip merek dagang mereka ketika menggelorakan sholawat atau ketika melakukan ritual tertentu. Padahal bagi mereka yang terbiasa dengan dunia tarekat, Simtud Tiror itu
bagi saya itu adalah adaptasi dari Maurid ad-Dibai atau Rotib al-Haddad itu dalam derajat tertentu karena dia datang belakangan setelah Hizib Nasr dan Hizib Bahar, saya juga menyebutnya itu adalah adaptasi dari karya dari Abu Hasan Asy-Syadzili yang hidup di abad 13, 1230-an. Sementara Abdullah al-Haddad itu hidup pada masa abad 17, 1650-an. Sama, bahwa Maurid Dibai itu lahir atau karya itu muncul pada abad 13 Masehi. Sementara Simtud Diror itu juga abad 17. Isinya nggak beda-beda jauh. Itu kalau itu terjadi keruntuhan sosiologi kemudian diikuti dengan keruntuhan keilmuan, keruntuhan itu simbol atau gelar Habib itu tanggal, itu pelan atau cepat atau lambat pasti diikuti dengan tanggalnya jumlah ritual khas habaib, Simtud Diror, kemudian Rotib al-Haddad dan lain-lain semacamnya. Kenapa? Karena itu adalah rotib atau hizib yang datang yang usianya muda dibandingkan dengan hizib Nasr atau hizib Bahar, atau dibandingkan dengan Maurid ad-Dibai. Nah, itulah dasarnya hipotesisnya Kiai Imad. Kenapa? Karena memang hipotesis, tesis atau teori itu setidaknya punya 3 fungsi. Pertama adalah untuk memprediksi, untuk mencandra, untuk menerka kira-kira setelah gonjang-ganjing habaib ini menjadi permanen, itu apa kira-kira yang akan terjadi. Ya, dalam bacaan saya adalah itu, menggunakan fungsi teori itu untuk memprediksi. Saya memprediksi bahwa akan menyusut orang-orang yang melakukan atau mengamalkan Rotib al-Haddad atau Simtud Diror. Kemudian fungsi teori yang kedua adalah to explain. Kajian Kiai Imad ini mampu menjelaskan secara detail, mampu menghadirkan pemahaman kepada kita tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan perilaku habaib selama ini. Nah, kemudian yang ketiga fungsi hipotesis Kiai Imad adalah to control, untuk mengontrol, untuk melokalisir, bahkan kalau perlu untuk mendepak ya wilayah-wilayah yang selama ini menjadi takut mereka menjadi direbut kembali dalam tanda kutip oleh kalangan pribumi, oleh Kiai Ubaidillah, oleh Kiai Kiki dan semacamnya itu, kan begitu. Nah, saya juga mencatat bahwa mereka ini sebenarnya secara keilmuan kuat itu menurut saya hanya di 2 tempat ya. Pertama adalah di Darul Hadis Malang dan di Al Khairat Palu. Selebihnya adalah saya tidak banyak berinteraksi dengan mereka yang kuat secara keilmuan. Saya setuju dengan Kiai sebelumnya. Oke, itu dari sisi teori. Kemudian saya sebenarnya ingin tahu karena kajian Kiai Imad ini efeknya luar biasa, bahkan menghilangkan Simtud Diror atau Rotib al-Haddad di kemudian hari. Nah, makanya kan dalam proposal riset itu biasanya penutupnya itu isinya 3, kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Sebenarnya saya ingin tahu kalau Kiai Imad itu menyampaikan rekomendasinya apa sebenarnya ini. Kalau itu ada, itu menjadi lebih menarik untuk dikaji bahwa apakah yang saya sampaikan ini linear dengan yang dikehendaki oleh Kiai Imad, baik rekomendasi maupun sarannya. Yang sampai kepada kita, saran dan rekomendasinya Kiai Imad itu adalah PBNU atau negara membatalkan itu. Tapi itu kan menurut saya oke lah, itu call tingginya lah. Kalau call sedang atau call rendahnya ya itu tadi. Nah, kemudian di samping itu paparan Kiai Imad, perdebatan dengan Kiai Fahrur, dengan Buya Bahja, Al-Bahja, siapa itu? Nah, itu menarik bagi saya. Kenapa? Itu kemudian menginformasikan kepada kita bahwa sejatinya ilmu nasab itu nyaris punah. Dari mana itu terjadi? Pertama adalah dari sisi kegunaan ilmu nasab. Dari sisi epistemologi, ilmu nasab itu nyaris kehilangan ontologinya, kehilangan fungsinya, useless. Kenapa saya sebut useless? Karena dalam penelitian itu data atau metode terbaik itu yang akan dipakai. Nah, kajian teks ini itu adalah umumnya biasanya adalah digunakan untuk kajian pemikiran, kajian sastra dan semacamnya itu. Kalau kemudian digunakan untuk mengetahui asal usul seseorang, itu menjadi useless, menjadi dikesampingkan. Nah, itu ya. Kecuali untuk tidak menyiasati agar tidak useless, ilmu nasab ini harus bermetamorfosis. Sama kayak ilmu al-falak, ilmu perbintangan, itu bermetamorfosis dengan kalau sekarang ini adalah Badan Klimatologi, Meteorologi dan Geofisika. Kalau nggak bermetamorfosis begitu bisa punah beneran ini. Kalau bermetamorfosis jadinya apa ilmu nasab ini? Ya kalau kita ke UI atau ke kampus-kampus umum, jadinya adalah jurusan mikrobiologi.
atau biomolekuler. DNA itu kan bicara soal sel, bicara soal nukleus, bicara soal molekul ya. Nah, 3 esensi itu sebenarnya wilayahnya ilmu nasab yang dikembangkan menjadi keilmuan modern, biomolekuler. Sama kayak falakiyahnya Abu Mahsyar al-Falaki itu menjadi meaningful, bukan useless ketika berinteraksi dengan BNKG. Sebenarnya kan keilmuan begini ini harus berdialektika dengan kekinian. Tidak bisa kemudian keilmuan itu dalam bahasa dalam bahasa menjadi sekedar kelangenan. Kelangenan itu ya kalau kita rindu dengan keilmuan itu ya baca itu. Nah, ini fungsinya bisa lebih tapi dengan cara dikembangkan dengan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kenapa saya menyebut ilmu nasab ini nyaris punah. Kalau tadi adalah dari sisi epistemologi dia kehilangan ontologinya. Yang kedua adalah kalau ilmu nasab seperti yang kita dengar dari presentasi Kiai Imad dan banyak kiai yang lain itu dijadikan untuk instrumen penelitian untuk meneliti orisinalitas seseorang, itu perlu kerja luar ekstra. Kenapa? Karena kerjanya itu double. Kerja pertama adalah verifikasi apakah catatan nasab itu orisinil atau tidak. Jangan-jangan kita mau mencari orisinilitas keturunan seseorang, instrumen yang digunakan tidak orisinil. Ini kan sama kayak kita berwudu pakai air yang musta'mal, bukan yang tohir mutohir. Nah, jadi makanya kemudian alat bantunya kalau masih berupa manuskrip ada filologi. Kepanjangan ini ada filologi, ada kemudian ilmu nasab yang harus diverifikasi, misal Sajaratul Barokah itu apakah asli atau tidak, atau bagaimana dengan kitab-kitab yang lain. Nah, kalau instrumen-instrumen yang seperti ini biasanya dalam dunia penelitian ditinggalkan karena memilih yang lebih efektif. Kemudian yang terakhir, kenapa saya menyebut ilmu nasab itu nyaris punah? Yang kalau pertama tadi secara epistemologi, yang kedua secara instrumen untuk originalitas, kemudian yang ketiga dia ini tidak bisa berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri itu baik untuk verifikasi keasliannya maupun digunakan untuk ketika ketemu asli bahwa ini ini catatan nasab yang asli. Kemudian ketika digunakan untuk objek yang diteliti, katakanlah Ba'alwi ini juga tidak cukup memadai. Jadi karena 3 hal itu saya melihat bahwa kalau ilmu nasab mau dikembangkan, dia harus bermetamorfosis sama kayak ilmu falak. Kurang lebih seperti itu dulu Mas Yusuf. Terima kasih. Oke, ini kan metamorfosisnya ada tes DNA, YDNA dan sebagainya. Apakah ini menjadi sebuah instrumen yang memperkuat seperti itu, Dr. Soleh? Iya makanya jadi kehadiran DNA ini itu otomatis menyingkirkan kebutuhan kita terhadap kitab-kitab nasab. Kenapa? Ya lagi-lagi ini kan ilmu eksakta ya, bagian dari ilmu alam. Maka kemudian yang paling valid untuk bicara soal alam, soal tubuh manusia adalah alat yang bisa merekam itu secara otomatis, bukan kemudian menafsir. Saya dulu pernah punya kiai itu di Kediri Ngadiluih Branggahan itu ya. Dia sekaligus seorang, saya ingin ceritain. Ketika ada pasien datang, yang ditanya bukan pasiennya, bukan mulut pasiennya. Kalau mulut pasiennya ini kan bisa saja bias, bisa saja tidak orisinil. Tapi yang ditanya adalah penyakitnya. Misal dia punya sakit yang di perut, dia tanya perutnya. Dia menguasai bahasa-bahasa itu. Wahai perut, kenapa kamu sakit? Nah, inilah yang saya maksud bahwa DNA itu akan bicara seperti kiai itu, menanya perut, bukan menanya mulut. Nah, itulah yang kemudian ilmu nasab itu sejatinya perlu kebesaran hati para kiai yang menguasai ilmu-ilmu itu untuk melakukan reaktualisasi terhadap ilmuwan sehingga bisa bermanfaat, bisa berdialektika dengan konteks dan bisa lebih bermanfaat lagi, meaningful bukan meaningless. Ya, Mas. Oke, baik. Secara tidak langsung Pak Dr. Soleh itu kan mengakui kajian Kiai Imad telah membangkitkan orang-orang untuk belajar ilmu nasab. Dari situ baru direalisasikan kan seperti itu. Ini dampak positifnya kan, lahirlah Pemuda Polri, lahirlah Aziz, Gus Rumel dan sebagainya. Yang sebelumnya ilmu ini oleh Dr. Sugeng dikatakan fosil, ya. Akhirnya muncul. Kalau terkait dengan tadi untuk verifikasi keasliannya, ini pernah dulu hampir keselip terkait dengan Abdul Imam Ibnu Islam itu kan. Saya juga hampir terharu. Bener nih ada kitab lebih tua dari Sejarah Mubarakah. Setelah diteliti ternyata itu ditahqiq di manuskrip aslinya enggak gitu. Jadi ya secara tidak langsung atau mungkin langsung Pak Dr. Soleh telah memberi semangat kepada Kiai Imad. Oke. Melanjutkan tadi saya kurang begitu jelas bahwa katanya di PWNU atau kemudian RMI bahwa semua mendukung terhadap kajian Kiai Imad. Ini bagaimana ini suasana psikologisnya kemudian ada statement Anda kan di RMI Ustadz mempublish
kajian-kajian Kiai Imad yang dikritisi oleh Gus Fahrul. Ini bagaimana suasana psikologis ketika ada ada teguran seperti itu? Silakan. Saya kira teguran yang dari PBNU itu atau Kiai Fahrul itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap kami di RMI, karena kami punya otoritas pemikirannya sendiri dan itu dilindungi oleh undang-undang. Dan juga terkait masalah setuju atau tidak setuju dari PBNU, kami kira itu persoalan lain. Tinggal itu kebijakan dari PBNU. Kami yang di RMI, kalau bicara ilmiah, itu pasti mendukung. Karena itu kaitannya dengan ijtihad seseorang. Dalam konteks nasab Ba'alawi. Saya sendiri mengikuti perkembangan dari sejak awal sampai sekarang. Sejak tahun 2022 sampai sekarang. Awalnya saya memang sempat bertanya terkait masalah tulisan ini. Apakah betul-betul sesuai dengan rujukan yang valid apa tidak. Maka oleh karena itu saya uji dengan apa yang disampaikan barusan, kitab Abnaul Imam. Namun oleh Imam diteliti ternyata itu tahqiqnya banyak atau lebih banyak tahqiqnya daripada aslinya. Oleh karena itu saya kemudian seiring waktu taslim kepada Kiai Imad dan seluruh jajaran pengurus RMI dan kiai-kiai pesantren yang ada di Provinsi Banten mendukung penuh terhadap kajian penelitian dari Kiai Imad tersebut sepanjang tahun 2023 sampai sekarang. Dan kita solid untuk mendukung penelitian tersebut 100% kita dukung. Adapun kiai-kiai sepuh yang ada di Banten, mereka masih diam diri, tetapi secara implisit beliau-beliau itu mendukung kajian Kiai Imad. Terutama ada seorang kiai bernama Kiai Tubagus Kudori, yang ahli qiraat, bukan ketua MUI Kabupaten Serang, tetapi ahli qiraat, santrinya Kiai Tubagus Soleh Makmun. Beliau ini berharap untuk mendukung Kiai Imad ini secara tidak langsung. Beliau ngomong ke saya bahwa saya mendukung penuh penelitian Kiai Imad dan ini merupakan langkah baru dari generasi Kiai Banten yang berani tampil untuk pencerahan umat. Saya kira ini penelitian bertujuan untuk mensucikan zuriat Rasul itu dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga dengan mengatasnamakan zuriat itu justru akan mengeksploitir daripada muhibbinya dan pribumi, sehingga terjadinya penjajahan spiritualitas. Sehingga misalkan tidak menurut, maka akan kualat. Kalau misalkan tidak cinta, maka tidak dapat barokah. Ini merupakan doktrin yang sesat dan menyesatkan. Belum tidak ada kebaikan itu berdasarkan daripada keturunan. Yang jelas kebaikan berasal daripada ilmu. Ini saya pahami dan semua ulama dan termasuk pengurus RMI, kita mendukung kajian ilmu pengetahuan, tidak pada posisi imannya sebagai ulama, tetapi karena ini adalah ilmu, kita harus dukung. Soal kemudian salah atau benar, bukankah yang namanya pemikiran atau ijtihadi, kalaupun salah itu mendapatkan pahala 1, kalau benar mendapatkan pahala 2. Saya kira ini menjadi catatan bagi kita, jangan sampai kita ambigu terhadap penilaian terhadap penelitian Kiai Imad ini. Ambigu itu bagaimana maksudnya? Satu sisi mendukung, sisi lain mengkritisi. Kami bulat dari RMI Banten, bulat mendukung 100% kajian penelitian Kiai Imad tersebut. Bahwa Ba'alawi itu adalah ibtol, atau mengibtolkan nasab daripada Ba'alawi tersebut. Baik, sepanjang konten-konten yang ada di RMI itu ada ini nggak narasi-narasinya? Mengikuti yang mulai dari debat kemarin ada Mas Taufik ya, yang bahwa Kiai Imad ini dalam tanda petik kan dituduh menggunakan situs RMI untuk propaganda dan provokasi. Kebetulan saya agak setia mengikuti tulisan beliau. Apakah sebuah kajian akan dikatakan sebuah provokasi? Itu jelas-jelas kajian kok. Tidak ada kata-kata caci-maki dalam artikel-artikel terkait dengan nasab habaib atau pemalsuan sejarah, karena juga ada pemalsuan sejarah. Itu artinya kalau mau dipertanggungjawabkan secara akademik atau jurnalistik itu masih bisa. Saya juga heran kenapa kok dikatakan Kiai Imad menggunakan situs RMI Banten untuk propaganda dan bahkan provokasi kan?
Nah, ini sepanjang sepengetahuan saya ya, saya tidak membaca semuanya detail, tapi sepanjang saya baca dari tulisan beliau atau orang lain yang menulis di situs itu, tidak ada provokasi. Apakah sebuah kajian akan dikatakan provokasi? Apakah satu penelusuran tentang pembelokan sejarah akan dikatakan provokasi? Karena objek yang dibahas di situ seorang Habib kan tidak ke sana mestinya. Maka saya jujur sempat mempertanyakan apa dan di mana. Saya WA Pak Yusuf waktu itu, pada posisi mana Kiai Imad menggunakan situs RMI sebagai provokasi? Pada artikel yang mana yang provokatif? Saya mau tanya seperti itu, tapi karena apa ya komentarnya banyak banget jadi mungkin banyaknya. Ini juga sama luar biasa nih komentatornya. Ya, kita objektif saja lah, kita objektif, apalagi ya saya tidak menuduh Gus Fahrul, tapi dalam sisi ini tampak terlihat berat sebelah. Ya jangan-jangan malah belum pernah baca situs RMI yang berisi saya pengen memberikan ini aja bertanya, mekanisme pemuatan artikel di RMI Banten itu bagaimana nih, Ustadz? Silakan. Begini, kalau masalah situs RMI NU Provinsi Banten itu sebenarnya Kiai Imad tidak pernah mengirim-ngirim di di situs. Justru tulisan saya lebih banyak di RMI dimuat. Tulisan Kiai Imad itu dimuatnya di situsnya sendiri, Nahdlatul Ulum. Jadi kalaupun ada tulisan-tulisan di RMI, situs RMI, itu tulisan dari saya dan yang lainnya gitu. Jadi kalaupun artinya yang proaktif di sini RMI ya, RMI untuk terus merespon atau menampilkan kajian-kajian Kiai Imad ke situs websitenya RMI Banten. Iya, memang dari sejak awal Kiai Imad tidak pernah menggunakan situs RMI NU Banten itu untuk mempropaganda pemikirannya beliau sendiri. Tidak, sama sekali tidak. Saya jadi saksinya. Justru saya yang di luar Kiai Imad tersebut menulis banyak artikel yang kemudian dimuat oleh RMI NU Banten. Yang jelas tidak ada persoalan terkait masalah situs tersebut. Tidak ada pengertian mempergunakan atau memperalat RMI NU Banten tersebut karena memang itu bagian daripada NU untuk kepentingan daripada penelitian atau kajian Kiai Imad tersebut. Ini yang perlu digarisbawahi. Kalaupun misalkan Kiai Imad adalah LBM PBNU betul, kalaupun Kiai Imad sebagai ketua RMI NU Banten itu betul, tetapi kalau dikatakan sebagai mengeksploitir daripada situs RMI dan atas nama NU, saya kira nggak benar. Saya tolak itu pernyataan daripada Kiai Fahrul tersebut. Tidak ada Kiai Imad memperalat atau mempergunakan lembaga ataupun organisasi NU untuk kepentingan masalah penelitian ini. Tidak ada itu. Oke, berarti ini kajian-kajian Kiai Imad memang banyak juga kan diposting di RMI. Nah, ada banyak kan? Nah, menurut Anda ini masuknya kajian-kajian ini kan RMI itu informasi tentang pondok pesantren, kemudian tentang yang lainnya. Kok bisa menampilkan informasi tentang nasab ini? Ini apa urgensinya, apa pentingnya ini kajian nasab itu dipublish di RMI, di situs RMI? Ya, begini, RMI itu situs RMI itu sebenarnya umum memuat apa saja, artikel apa saja, bebas tidak terkait masalah nasab saja, yang penting kaitannya dengan keorganisasian, keislaman, ke-NU-an dan lain sebagainya. Awalnya begitu. Kalaupun kemudian sekarang lebih banyak terfokus kepada nasab, itu karena memang lagi viralnya begitu. Tetapi tidak menutup bahwa di situs RMI juga merilis tulisan-tulisan yang di luar nasab. Bahkan tulisan-tulisan saya yang non-nasab itu juga sering dimuat oleh RMI. Artinya di sini RMI hanya sebagai wadah pemberitaan, wadah daripada pemuatan artikel-artikel yang ditulis oleh kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di Banten. Kalau soal kemudian niatan Kiai Imad memperalat ataupun memfungsikan RMI sebagai sorong daripada kajian tersebut, saya kira tidak benar. Karena saya saksinya bahwa di RMI itu, di situs RMI itu tidak hanya memuat kaitan nasab saja, semua bidang itu memuat karena memang itu merupakan wadah informasi gitu. Oke, baik, bisa dengan jelas Gus bahwa memang situs RMI memuat beberapa artikel Kiai Imad, tetapi memang sudah terverifikasi.
Ya, kalau bicara RMI dulu saya masih nyantri, pernah jadi kontributornya RMI Jawa Timur, punya majalah namanya Santri. Ya namanya majalah, kalau dulu kertas sekarang digital kan apa saja isinya. Ya. Iya kan isinya, ya saya sering juga baca tulisan beliau. Artinya satu media samalah kayak Pada Suka, isinya kan bisa apa saja. Tidak perlu menanyakan urgensinya apa kan. Oke, ya. Semua kajian, ketika bicara nasab itu kan kajian yang berlatar belakang keagamaan. Itu kan juga menjadi penyadaran. Silakan saja disanggah kalau bisa disanggah. Yang menjadi masalah ini kan beliaunya yang mengatakan RMI, atau situs RMI dikatakan sebagai alat propaganda. Jangan-jangan belum pernah melihatnya. Ya, oke. Dan andai pun melihat, apakah objektif secara jurnalistik? Ketika bicara media kita kan backgroundnya harus jurnalistik kan. Ya baik, pemirsa Pada Suara TV, bahwa kajian Kiai Imad itu teori sekarang di medsos adalah teori viralitas. Jadi website RMI hanya bagian kecil menurut saya penyampai, tetapi viralitas dari medsos itu yang menggayung sambuti terhadap kajian Kiai Imad. Apakah memang kajian Kiai Imad ini memang benar menarik atau melihat memotret fenomena-fenomena yang ada? Kalau tidak menarik kita akan bertahan. Nah ini gitu. Saya pikir ini adalah sebuah teori atau kajian Kiai Imad itu digayung sambuti terhadap fenomena yang ada. Nah, kontekstualitasnya di situ gitu ya, sehingga sampai 1,5 tahun ini belum ada sebuah antitesa katakan bahwa Kiai Imad adalah batal nih kajiannya atau Kiai Imad adalah tidak sahih ada kajiannya. Baik, saya langsung ke Kiai Ubadillah. Mungkin Anda bisa menindaklanjuti tadi tanggapan dari Dr. Soleh atau dari RMI, silakan. Baik, saya hanya ingin menambah Mas, dari Kiai Hamdan Suhaimi saya kira biar berjalan mengalir indah, karena itu sudah pernyataan utuh yang memang real empiris, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Dr. Soleh itu real empiris, dan beberapa pernyataan dari Dr. Kiki. Saya hanya ingin menambahi runtuhnya otoritas keagamaan habaib, selain yang pertama tadi karena adanya defisit intelektual habaib, yang kedua karena riset Kiai Imad itu betul-betul menjadi arus utama warga Nahdliyin, sehingga siapapun yang mengaku NO bertentangan dengan riset Kiai Imad itu bertentangan dengan arus utama warga Nahdliyin. Karenanya pengurus PBNU ketika Pak Fakhrul Razi mencoba melakukan pandangan otoritatifnya sebagai pengurus NO, langsung disambut oleh netizen yang luar biasa. Ini menandakan bahwa riset Kiai Imad adalah arus utama warga Nahdliyin. Yang kedua, yang ketiga, keberagamaan yang sekarang ini menjadi tren di kalangan pendakwah-pendakwah habaib itu betul-betul, selain yang saya katakan tadi, betul-betul bertentangan dengan pribumisasi Islam Wali Songo yang lebih mengedepankan bil ilmi wa tuqa. Dzurriyyah Wali Songo itu mencatat nasab, tapi untuk kepentingan keluarga, bukan untuk kepentingan dakwah. Bahkan dalam konteks publik, Wali Songo itu lebih mengedepankan pribumisasi Islam. Selain itu, runtuhnya otoritas keagamaan habaib karena bertentangan dengan local wisdom masyarakat Nusantara. Sehingga saya punya teman yang mengaku tidak begitu mengikuti perkembangan NU dan organisasi keislaman yang agak kejawen, itu senang mengikuti berita Kiai Imad karena betul-betul mencerminkan local wisdom. Jadi riset Kiai Imad itu menjawab fenomena kondisi habaib itu tadi, itu karena pola keberagaman habaib itu betul-betul bertentangan dengan lokal wisdom masyarakat Nusantara. Masyarakat Nusantara itu masyarakat yang unggah-ungguh, teko seliro, tidak arogan, tidak angkuh, sangat berbeda dengan pola-pola dakwah yang ditampilkan oleh habaib sekarang ini. Oke, kembali lagi, interupsi oknum ya, saya oknum ya, jangan mengeneralisasi Kiai Ubed ya. Ya, kita Mas bisa, tidak apa-apa Mas, saya hanya ingin mengklirkan bahwa istilah habaib itu sebenarnya sama dengan istilah kiai Mas. Bukan istilah habaib itu sama dengan istilah kiai, bukan nama orang, bukan menunjuk personality, bukan Mas. Jadi saya menggunakan terminologi yang sudah publik, sudah common sense Mas Yusuf. Jadi itu saja, terima kasih Mas. Oke, pemirsa Pada Suara TV, ya tadi menarik bahwa ada oknum Habib kalau menurut saya. Saya lebih bicara tentang oknum Habib gitu ya, karena ini masih ongoing proses ya kalau kata Dr. Soleh. Nah, tadi yang bertentangan dengan Hazanah atau tadi katakan siapa? Arus utama NU ini. Ini bagaimana Anda melihatnya bahwa kajian Kiai Imad itu menjadi arus utama orang NU? Dari mana Anda memotretnya? Oke, saya sebagai warga Rembang Mas, tinggal di Kecamatan Pamutan.
itu dapat beberapa WA dari pengurus PCNO Rembang dan PCNO Lasem, jujur saja mereka mengapresiasi Rizky Imad. Tetapi ketika mau saya ajak podcast, mereka nggak mau karena merasa di NU khawatir nanti benturan. Tapi artinya secara intellectuality mereka itu memberikan respon positif, dan ini satu data sebagai bentuk arus utama. Yang kedua, saya sekira di Rembang itu saya sendirian untuk membackup secara akademik atau ikut muncul terlibat dalam diskursus ini. Tapi di luar dugaan, mohon maaf saya belak-belakan saja, Punjer Zuriyah Mbak Abdurrahman Mbak Sambu yang menurunkan para tokoh NU yang sekarang menjaga pusara Zuriyah Mbak Sambu di Desa Tuyuan itu merespon positif, datang ke rumah dan menyampaikan beberapa apresiasi yang sangat positif terhadap riset Kiai Imad. Ini data yang sangat empiris yang di depan mata saya, sehingga saya bisa menyimpulkan. Tidak hanya itu, beberapa teman dosen itu sangat apresiasi terhadap riset Kiai Imad. Bahkan ada dosen yang memberikan data, ada Habib yang karambangil, ganteng, nggak bisa apa-apa, datang di sebuah kampung, tiba-tiba dikasih wakaf lahan yang luas untuk berdakwah di situ, tetapi justru tidak mencerminkan pola-pola pembelajaran yang efektif. Akhirnya apa? Mengecewakan masyarakat. Nah, artinya apa? Ada arus utama warga NU yang memang secara empiris kita temukan mengapresiasi terhadap riset Kiai Imad. Karena memang kondisi real yang dipabrikkan oleh para oknum habaib, mengikuti bahasa Mas Yusuf biar nggak tertekan Mas Yusuf, itu betul-betul bertentangan dengan pribumisasi Islam dan local wisdom di tengah masyarakat Jawa khususnya. Begitu, terima kasih Mas. Halo Mas Yusuf. Apa ada sesuatu Vicky mungkin bisa dilanjutkan ke Dr. Soleh? Bagaimana Dr. Soleh menanggapinya? Silakan. Ini secara sosial jangka pendek, jangka menengah, apalagi jangka panjang itu luar biasa. Tadi istilahnya Kiai Ubaidillah adalah runtuhnya simbol-simbol keagamaan yang melekat di kalangan habaib ini, satu hal. Hal lain itu pasti diikuti oleh secara pelan adalah hegemoni sosial memudar, kemudian ritual-ritualnya ditinggalkan, pengajian-pengajiannya akan sepi. Itu jangka menengah dan panjang yang akan terjadi. Nah, saya melihat bahwa di Jakarta dan sekitarnya pengajian-pengajian dari kalangan habaib itu juga tidak seramai ketika 10-20 tahun lalu saya di Jakarta. Ini udah terasa sekali, terutama setahun belakangan. Nah, tapi sebenarnya yang lebih miris adalah, dan saya yakin ini di luar yang dipikirkan Kiai Imaduddin, adalah ketika katakanlah jumlah kiai-kiai yang tidak berbaiat ke salah satu tarekat yang ada, yang selama ini membaca Syamsul Diror, yang selama ini membaca Rotib Haddad, kemudian tiba-tiba rame-rame meninggalkan Rotib Haddad, kemudian berbaiat tarekat. Ini juga tinggal menunggu waktu sebenarnya. Nah, kemudian efek yang terakhir itu bisa saja bahwa Priok sepi, Kalibata Habib Kunjung sepi, kemudian yang lain-lain juga sepi. Karena ini yang disampaikan oleh Kiai Imad ini itu teror budaya, teror sosiologi. Bahasanya Dr. Soleh luar biasa ini. Untuk membangkitkan kesadaran. ini begitu bahasanya luar biasa ini. Jadi kalau seperti ini, istilahnya Kiai Ubaidillah tadi, tidak ada yang bisa memendung mainstream. Terima kasih Mas. Oke, baik. Sebetulnya sisi analisis Dr. Soleh ada benarnya, tetapi juga bagaimana dengan fenomena kemarin ada Habib Umar ya, yang datang dari Yaman, itu dahsyat itu. Kan sebelum puncak fenomena diskursus dasar ini. Iya. Itu masih awal-awal lah. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ubaidillah itu yang saya sebenarnya kita semua tahu lah ketika turun ke lapangan, dan kebetulan kan saya orang kampung, ketika ketemu kiai saya, teman-teman saya semua itu mendukung Kiai Imad, tetapi ketika disuruh bicara nggak berani. Maka yang muncul di pada Suka TV itu ya orang-orang hebat seperti Ubaidillah, Pak Dr. Soleh apalagi kan mempercayai dan meyakini bahwa Habib bukan keturunan Rasulullah itu tanpa tes, tanpa riset. Kalau saya ikut yang riset loh Mas. Kalau lah kan beliau tertib akademik, jadi semua by riset. Tapi kalau saya kan tanpa riset juga sih sebenarnya. Melihat yang final dan kita melihat secara objek yang ada.
secara khusus ataupun secara umum. Nah, kalau kembali kepada tema malam hari ini, yaitu apa? Runtuhnya hegemoni atau apa itu? Ya, dampak dari dibatalkannya nasabah Alawi terhadap otoritas keagamaan Habaib. Kalau saya melihat dari sisi sejarah ya, setidaknya buku yang dipersoalkan, tapi saya meyakini setidaknya 75% benar itu tulisan L.W.C. van den Berg, karena buku ini sudah berkali-kali saya ujikan kepada senior-senior yang ahli sejarah. Jawabannya bahwa buku ini adalah kan penelitian yang dipertanggungjawabkan ke pemerintah Hindia Belanda. Maka ketika berbicara tentang setidaknya otoritas lah, kalau meminjam istilah Dr. Fajri Al-Atas, Ismail Fajri Al-Atas, itu otoritas keagamaan yang dicapai di antaranya dan yang paling utama adalah menjadikan diri atau menyambungkan diri secara hagiografi ataupun genealogi kepada kanjeng Nabi. Maka jikalau hagiografi itu kan bagian lain lah, cuma keramat-keramat kan, yang terpenting itu ketika ternyata nasab mereka secara ijma batal, maka menurut hemat saya secara umum dari sisi kesejarahan seperti yang disampaikan oleh L.W.C. van den Berg, maka akan juga runtuh. Iya. Kalau tadi Pak Kiai Kiki mengatakan terkait dengan Jakarta, itu juga hasil wawancara saya, dulu yang disebut Habib adalah orang-orang Betawi yang alim. Kalau tidak alim tidak disebut Habib. Itu juga disampaikan tokoh Betawi ya. Dan satu lagi, anggaplah seorang Habib bapak akad saya. Tapi belakangan kan bocil-bocil pun itu istilah abah ya abah Habib saya. Bocil-bocil pun sekarang boleh Habib. Begitu. Kalau dulu dipanggil Habib apabila dia memiliki kapasitas keilmuan. Nah, walaupun mungkin Jakarta pada masa lalu seperti itu, tapi hari ini saya kan seringkali mengikuti pagelaran-pagelaran selawatan mereka itu. Dari sini kan menunjukkan bahwa sudah tidak melihat lagi mereka seorang Habib itu adalah berilmu atau tidak. Karena apa? Yang mereka tahu Habib itu dzurriyyah Nabi. Maka ketika kezurriyahannya itu batal, otomatis karena pengakuan diri atau eksistensi keistimewaan atau apa tadi itu otoritas dirinya dibangun di atas nasab itu. Ketika nasabnya runtuh maka akan terbawa. Itu menurut pandangan saya dari sisi kesejarahan ya, dan dari sisi lapangan lah, dari sisi yang saya ketahui di lapangan secara langsung. Ya, baik, saya langsung ke Kiai Kiki. Kiai Kiki, mungkin Anda bisa mengomentari. Ya, jadi saya melihat bahwa turos dari para habaib yang intelektualitasnya mumpuni akan terus dijadikan sebagai bahan mereferensikan ilmu-ilmu keagamaannya ya. Dari misalnya kitab Adabul Insan, adab, kitab Sa'atul Najah untuk fikih, ya, kitab Sifat 20 untuk akidah misalnya ya, itu kan karangan para habaib. Syekh Utsman dan Syekh Salim Sumer Al-Hadrami yang orang tidak melihat ini nasabnya seperti apa, tapi melihat isi kitabnya. Nah ini akan saya lihat tidak akan berubah ya, karena yang namanya ilmu orang mengambil dari manapun ya. Tapi kalau nasab sebenarnya kan nasab ini bukan dapur ya. Saya bahkan bilang ketika nasab itu dikedepankan jadi etalase dilihat orang, menjadi front office atau dikedepankan, ini akan menjadi debatable dan akan banyak diperguncikan, dipermasalahkan. Nasab itu urusan dapur sebenarnya. Nasab itu kan subjektivitas. Setiap orang memiliki nasab itu kan juga atas referensi dari leluhurnya yang itu tidak bisa kemudian dibandingkan dari hasil nasab orang lain atau hasil studi orang lain, karena subjektivitasnya sangat tinggi namanya nasab itu. Oh sanad kan tidak itu bisa kemudian menyatukan habaib itu lebih, bagi saya lebih sejuk perbincangannya di sisi sanad ya, di sisi sejarah keilmuan ya, genealogi intelektualnya pada genealogi biologis gitu ya. Ini selesai sudah. Kalau misalnya ternyata tesis Bang itu betul ya, Habib nasabnya terputus misalnya, tapi tidak menggugurkan bagi Habib-Habib yang intelektualitasnya sudah teruji, punya turos, punya khazanah yang manfaat bagi umat, punya karya sosial dan karya intelektual, terutama juga bukan hanya karya intelektual, karya sosialnya tetap dipakai juga oleh umat, punya manfaat itu tetap dikenang orang begitu. Itu saja. Baik. Kira Syihab, kemudian juga keilmuan iya. Kayak Said Agil Munawar misalnya dinilai sebagai intelektual. Iya, kayak Syihab. Saya bilang kalau ya ini kan sama saja Mas, kayak sampai naik motor buatannya di Jepang tapi sampai di Jepang tapi motornya dipakai. Ya baik, ke RMI Banten mungkin ada pandangan lain terhadap jika benar-benar nasab Bang Alawi itu runtuh,
bagaimana dampaknya terhadap otoritas keagamaan para Habib. Mungkin ini adalah pengalaman sendiri Anda di Banten atau mungkin sekitar Serang dan lain sebagainya. Silakan. Baik, kalau di Banten isu Habib itu memang tidak semarak yang ada di Jawa atau di Sumatera yaitu Lampung. Banten itu masih terkesan biasa-biasa dan adem-adem aja. Dukungannya itu memang bukan dukungan secara front ataupun terlihat. Tetapi di sisi lain menariknya itu adalah bahwa orang Banten tidak gemar membangga-banggakan nasabnya. Meskipun adalah keturunan dari Kanjeng Sultan Hasanuddin Banten. Orang Banten itu rupanya anti membangga-banggakan nasab. Karena leluhur kita, orang-orang tua kita, sudah mewanti-wanti, menasihati kepada kita. Kamu jangan membangga-banggakan keturunan. Siapa kamu, anak siapa, jangan sampai orang lain tahu. Ini rupanya bukan saya sendiri saja, semua berlaku di seluruh Banten. Seperti itu. Nah, di Banten itu ada gelar namanya Tubagus, yang merupakan zuriat dari Kanjeng Sultan Hasanuddin Banten, bagian laki-laki. Sedangkan perempuan itu adalah ratu. Di atasnya Tubagus ada namanya pangeran. Ada Pangeran Arya, ada Pangeran Mas. Perempuannya dikenal sebagai Mas atau Ratu Mas. Kemudian dari jalur di luar Kanjeng Sultan Hasanuddin dan bagian daripada keluarga kesultanan dan keturunannya juga masih memegang itu, ada gelar namanya Entol dan Permat. Perentol dan Permat. Kalau jalur Permat itu jalur dari Mas Jong, sedangkan Perentol itu Agus Jo. Nah, ini gelar-gelar macam ini di Banten biasa-biasa aja, tidak ada istilah membangga-banggakan seperti layaknya para Habib kita ini. Oleh karena dasarnya itulah kami yang dari Banten ini terkait masalah penelitian primat, kami menghormati siapapun yang punya ilmu, yang punya akhlak, yang punya amalia yang soleh, itu kami yang hormati, itu yang kami hormati. Bukan siapa orangnya, bukan jabatannya apa. Inilah yang diwarisi oleh kita, para leluhur kita, ajarannya bahwa semua manusia adalah sama di mata Allah. Karena memang Banten diprinsip nilai-nilai pesisiran, budaya pesisiran. Budaya pesisiran itu tidak ada namanya mengkultuskan individu, tidak ada istilah mengagung-agungkan orang. Jadi budaya pesisiran tersebut adalah menyamaratakan manusia, egalitarianisme. Itu kami warisi dari para leluhur kita. Jadi tidak ada itu penghormatan terhadap bangsawan. Kalau bangsawan seperti itu bagus itu akhlaknya tidak baik, maka kami tidak menghormati. Kalaupun itu bukan bangsawan atau bukan tubagus, kalau itu akhlaknya baik, ilmunya tinggi dan soleh, kami hormati, kami muliakan. Itulah prinsip daripada orang Banten umumnya. Jadi sekali lagi, kami menghargai Habib itu bukan kepada nasabnya, tetapi menghargai karena ilmu dan akhlaknya, siapapun itu, dan itu berlaku kepada siapapun. Jadi tidak ada mana yang lebih unggul di antara kelas-kelas sosial itu, karena kami tidak menggunakan itu. Meskipun kami bukan seorang komunis atau tidak berpaham komunis. Kalau misalkan ada seperti ini, jangan lalu dianggap sebagai komunis. Penyamarataan ini dimaksud adalah karakter daripada pesisiran Banten. Makanya orang Banten itu banyak yang cerdas, terutama yang lahir dari kawasan Pontang, kawasan Tanara, kawasan Kresek, dan kebetulan Kiai Imam itu orang Kresek. Orangnya cerdas-cerdas, Pak. Tanara itu melahirkan ulama besar, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, seperti Syekh Abdul Karim. Itu merupakan lahir dari daerah pesisiran. Orang Pontang juga, daerah Pontang juga banyak melahirkan profesor doktor itu. Nah, ini saya kira kehebatan orang Banten tidak terpukau kepada nasab, tetapi menghormati, menghargai kealimannya, kesalehannya, dan adabnya. Itulah yang diwarisi oleh orang-orang tua kita kepada kita. Saya kira cukup statementnya Kiai Hamdan. Kiai Ubaidillah, mungkin closing statement, silakan. Closing statement saya hanya ingin mohon dari host untuk menyimpulkan ada istilah-istilah penting apa yang dasar dalam pertemuan ini. Terima kasih.
Baru mencari Cacat terus. defisit intelektual, arus utama Nahdien, sama satu lagi tadi ketinggalan itu. Ya baik, pemirsa pada Swa TV, ini menarik bahwa tadi ada menarik untuk ditindaklanjuti bahwa ini adalah kajian Kiai Imad ini ternyata menjadi sebuah arus utama atau Nahdien. Arus utama Nahdien bagaimana? Jadi para Nahdien itu sekarang itu melek. Bagaimana melihat fenomena nasab, kemudian fenomena yang di lapangan sehingga adanya medsos, penetrasi medsos itu benar-benar tercerahkan. Nah, ini saya pikir di situ ya satu sisi. Satu sisi yang lain bahwa muncul juga kelompok-kelompok seperti Gus Rumel, Abbas, Gus Zaini, Pemuda Kori, kemudian Gus Ajis yang mencoba untuk bukan mengeksploitasi, mengkaji persoalan-persoalan kitab. Dan selain mereka DKI, sampai keluar jutaan rupiah loh Pak, saya mau beli kitabnya nggak mampu. Banyak. Artinya yang saya katakan kemarin bahwa munculnya ini dampak positifnya saya lihat melahirkan intelektual muda Nahdlatul Ulama lah gampangannya. Sehingga yang sebelumnya tidak melek, jadi membaca. Gus Zaini, Gus Jazuli ya, Gus Jazuli itu kan murid Habaib aslinya, beliau lulusan Yaman. Iya. Bisa curhat ke saya. Beliau beli kitab tuh banyak banget. Dan dari sini seperti yang disampaikan oleh Prof. Ikam kan, itu kan melahirkan Imadiun, kalau kata Gus Fahrul Imadiun katanya kan, kaum Imadiin muda, new Imadiin itu muncul di mana-mana. Imadiyah lah. Dan mereaktualisasikan yang sebelumnya menurut Dr. Sugeng ilmu nasab fosil, sekarang kan tidak. Tinggal bagaimana kalau direaktualisasikan dalam ilmu kimia. Ya. Saya menarik tadi kesimpulan dari Dr. Soleh bahwa ilmu nasab ini harus direaktualisasi kontekstualitasnya dengan teknologi terkini. Sekarang sebetulnya ada sudah ditemukan bahwa adalah DNA. Terlepas ini pro dan kontra. Dan kepada pemirsa pada Swa TV, terima kasih. Alhamdulillah, semoga setelah kita menyimak perbincangan ini kita semua bisa mengambil pelajaran dan tentunya bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita, semakin menambah pencerahan pada kita semua ya. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.